kelompok 3, yaitu kami hari ini akan presentasikan tentang Makassar. Dan juga kita akan menjelaskan tentang apa aja sih bagian-bagian dari Makassar. Ditonton ya videonya. Pertama, aku akan menjelaskan apa itu suku Makassar. Suku Makassar adalah salah satu suku terbesar di Sulawesi. Suku Makassar adalah kelompok etnis yang mendalami pesisir selatan Pulau Sulawesi yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowo, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Janeponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Suku Makassar ini adalah etnis yang berjiwa penakluk dan pemberani, namun demokratis dalam pemerintah, gemar berperang, dan jaya di laut. Halo, aku akan menjelaskan pakaian adat dari Makassar. Yang pertama adalah baju bodo. Adalah salah satu pakaian adat Makassar yang dikenakan oleh kaum wanita. Pakaian ini digunakan dalam berbagai acara-acara dan juga pernikahan. Dalam bahasa Bugis dinamakan waju ponco. Nama bodo atau ponco memiliki arti pendek karena baju ini memang memiliki lengan yang pendek. Baju bodo menjadi salah satu pakaian adat tertua yang ada di dunia. Sudah ada sejak abad yang ke-9. Yang kedua adalah baju bela dada. Adalah pakaian adat Makassar yang dikenakan oleh para pria. Nah, baju bela dada berarti baju dengan belahan digunakan dengan paroci yang dibalut dengan sarong yang biasa disebut dengan lipa garuso dan hiasan kepala atau parsabo. Yang ketiga, baju tutu dari suku Makassar yang dikenakan oleh pria akan dipadukan dengan baju bela dada bersama celana serta sarung maupun lipa garuso. Sebagai penutup kepala digunakan sampuk dengan motif berwarna emas pada bagian samping sebagai penanda status sosial. Bahasa Makassar disebut juga sebagai Makassar atau Mengkasora adalah sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Austronesia yang lazimnya dituturkan Makassar di sebagian oleh penduduk bersuku Makassar. Wilayah Sulawesi Selatan Indonesia. Wilayah Sulawesi Selatan, etnis Makassar. Penutur bahasa 1.870.000. Dialek Takio, dialek Turatea, dialek Konjo, dialek Bantaeng, dan dialek Selayar. Ciri khas Makassar. Yang pertama, Pantai Losari menjadi ikon kota Makassar. Pantai ini bisa menjadi ikon dari kota Makassar, yaitu los yang berarti tempat atau pasar untuk jual beli, karena dulunya di daerah Pantai Losari merupakan pasar ikan karena dekat dengan laut. Sedangkan ali yang berarti pembungkus atau yang membungkus. Kedua, pantai tidak berpasir. Pantai tidak berpasir. Pantai biasanya identik dengan pasir, baik pasir putih maupun pasir hitam. Beberapa pantai bahkan terkenal karena pasirnya berwarna merah muda. Sebaliknya, Pantai Losari tidak memiliki pasir sama sekali karena sepanjang pantai telah dibangun tanggul atau penahan ombak dari ganasnya ombak laut Makassar, sehingga tidak bisa bermain pasir. Di Pantai Losari hanya bisa berduduk sepanjang tanggul yang ada sembari menikmati sunset. Ketiga, meja makan terpanjang yang ada di Pantai Losari. Sempat terkenal karena banyaknya pedagang untuk menjual berbagai macam dan banyak makanan khas Makassar yang bisa ditemukan di sana. Yang keempat, Masjid Terapung. Masjid Terapung memiliki ciri khas tersendiri dengan bentuk seperti lingkaran. Yang kelima, Rabu Solo. Rabu Solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga almarhum sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi. Peti digoyang-goyangkan sebagai wabah masyarakat keluarga dan tanda kasih sayang juga. Dan tepat di belakang arahkan jenazah itu terlihat juga antrian perempuan sedang membentangkan kain merah yang memiliki makna bergabung. Biasanya kain merah tersebut dipegang pihak keluarga yang telah meninggalkan. Yang keenam, kapal pinsi. Kapal pinsi terkenal dengan kemewahannya dan besar. Pembuatan kapal ini juga dibuat oleh masyarakat asli Sulawesi Selatan dengan menggunakan kayu dan tangan serta beberapa alat yang dibuat sendiri tanpa bantuan orang. Halo teman-teman, hari ini aku akan menjelaskan lagu-lagu daerah dari Makassar. Yang pertama adalah lagu Anak Bukang, memiliki kisah sedih yang menceritakan tentang seorang anak yang ditelantarkan karena ibunya memiliki masalah ekonomi. Yang kedua adalah lagu Amat Ciam. Di
diciptakan oleh Hue Engji, yaitu seorang sastrawan Makassar yang berdarah Tionghoa. Yang ketiga ada lagu Pakarena, diciptakan oleh Arsyad Basir, bermakna peran yang menceritakan tentang suku Makassar yang anggun dalam menari. Yang keempat ada lagu Angin Mamiri, ciptaan sekitar tahun 1940-an. Teks sastra khas Makassar, Lontara Kelong oleh Bora Daeng Nyirate. Lagu ini memiliki pesan pada angin agar seseorang yang dirindukan juga rindu kepada si pemilik mantra. Dan yang terakhir ada lagu Hati Raja, dikenalkan oleh Hu Engji, yang memiliki arti lirik agar kita berdoa dan meminta pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih sudah mendengar. Saya akan mempresentasikan alat musik tradisional dari masyarakat. Yang pertama yaitu ana bacing. Alat musik ini terbuat dari logam, dimainkan dengan cara dipukulin satu sama lain. Bentuknya seperti dayung dan selalu dimainkan pada saat karnaval atau upacara adat. Yang kedua, basi-basi.
Ada perbedaan penyebutan antara masyarakat Bugis dan juga Makassar. Untuk alat musik ini, bagi orang Makassar, alat musik ini disebut klarinet. Basi-basi dimainkan dengan cara ditiup dan di dalamnya terdapat sebuah sehat berupa membran yang dapat menghasilkan bunyi. Yang ketiga, gendang dulu. Ukurannya cukup kecil dan panjang. Dimainkan pada perayaan adat atau acara terpercah. Keempat, jalapa. Jalapa merupakan alat musik yang bentuknya seperti simbal, terbuat dari logam kuningan, dimainkan pada saat upacara adat persembahan sesaji kepada para dewata. Kelima, keso-keso. Keso-keso merupakan alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang cukup terkenal karena suara yang dihasilkan sangat indah dan membuat kita seakan terbawa dengan suasana daerahnya. Yang keenam, talido. Talido merupakan alat musik tradisional khas Sulawesi Selatan yang tepatnya berasal dari tanah Toraja. Dengan bentuk yang unik dan juga sederhana, alat musik tradisional talido digunakan dalam berbagai adat di sana. Yang ketujuh, rebana. Rebana merupakan gendang terbuat dari kayu, baik kayu cendana, pohon nangka, pohon kelapa maupun kayu jati. Saat ini rebana digunakan untuk mengiringi tarian atas kasidah. 8, aluso. Alat musik ini dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan biji yang berada di dalam kotak atau menghasilkan bunyi geberincing layaknya seperti gejrek modern. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan 5 permainan tradisional yang berasal dari Makassar. Yang pertama kita ada bom atau benteng-benteng. Permainan ini sangat favorit pada era ke-90-an. Di daerah lain permainan ini disebut benteng-benteng, namun di Makassar, daerah Sulawesi Selatan, permainan ini dikenal dengan nama bom. Bom lebih sering dimainkan oleh laki-laki ketimbang perempuan karena permainan ini butuh kecepatan dan strategi jitu untuk bisa lolos dari benteng. Permainan ini terdiri dari 2 tim dan berisi 4 orang atau lebih tiap timnya. Tiap-tiap tim memiliki benda yang harus dijaga yang ditandai dengan batu. Ada wilayah yang sudah disepakati bersama. Jika pemain memasuki daerah lawan dan tersentuh, maka harus siap ditahan sampai ada salah satu di antara timnya datang menyelamatkan dengan cara menyentuhnya kembali. Tim yang baik menyentuh atau menyentuh tim lawan akan berhasil menginjak batu yang menjadi lawan, maka tim itulah yang menjadi kemenangan. Manfaat yang kita dapat dari permainan ini adalah dapat melatih kecepatan atau kelindahan dalam berbalik, dapat melatih daya tahan tubuh dan kekuatan tubuh karena dalam permainan ini dituntut untuk selalu berlari dan menangkap lawan-lawannya. Jadi permainan ini itu juga untuk melatih kita saling bekerja sama dengan kompak. Yang permainan kedua, dende atau engklek. Permainan ini sangat populer di seluruh anak Indonesia, khususnya anak perempuan. Berbagai daerah memiliki penyebutan sendiri untuk permainan ini. Di Makassar sendirinya disebut dende-dende. Bisa dimainkan 4 atau lebih sebelum bermain. Dende-dende digambarkan dengan bentuk kotak-kotak pada tanah. Kotak-kotak ini yang besar harus dilompati dengan 1 kaki ataupun 2 kaki. Bagi yang sedang bermain tidak boleh menyentuh garis. Jika menyentuh garis, ia akan kalah. Manfaat dari permainan ini adalah dengan memainkan engklek, anak dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti interaksi, menerima teman sebaya, membina hubungan dengan kelompok, serta mengatasi konflik dalam bermain. 3. Enggok-enggok atau petak umpet. Permainan ini juga cukup familiar di masanya. Orang-orang biasa menyebutnya petak umpet. Semakin banyak pemain dalam permainan ini akan semakin seru. Tapi banyak mitos beredar kalau main enggok-enggok di pada malam hari akan disembunyi oleh makhluk gaib. Dalam permainan ini bagi yang kalah akan menutup mata dan menghitung mulai 1 sampai 10 tergantung dari kesepakatan pemain. Kemudian jika hitungnya sudah sampai 10, dia mencari teman-temannya sampai persatu. Jika kedapatan dan ketemu untuk pertama kali, dia akan menjadi penjaga. Berikutnya, manfaat dari permainan tersebut adalah esensi dari bermain adalah mencari kesenangan. Bermain petak umpet dapat membantu anak saling bersosialisasi. Bermain dengan kolektif adalah cara yang baik dan kondusif untuk belajar bersosialisasi karena setiap anak akan terlibat di interaksi. Yang keempat yaitu gebok. Permainan ini menggunakan bola kasti sebagai alat pelempar lawan. Memang agak sedikit menyakitkan, namun akan sangat seru jika dimainkan bersama, apalagi jika bisa menggunakan target. Manfaat dari permainan ini adalah kerjasama, solidaritas, kecermatan, ketelitian, dan kesegaran jasmani. Yang terakhir adalah cangkik.
Permainan ini biasanya dibagi menjadi 2 tim atau lebih. Dalam permainan ini diperlukan 2 kayu yang berbentuk panjang dan bisa menggunakan bambu. Selanjutnya dibuat lubang atau bisa juga menggunakan 2 batu bata bersebelahan untuk meletakkan stick yang kecil tadi. Nantinya akan dicungkil dan dipukul hingga melayang. Manfaatnya adalah melatih motor, fokus, kepercayaan diri, sosialisasi, refleks, dan interaksi. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa. Teman-teman, hari ini aku akan mengenalkan salah satu permainan dari Makassar. Makanan khas Makassar. Contoh Makassar. Coto Makassar adalah makanan berkuah yang kental dan gurih dan menggugah selera. Makanan khas daerah Makassar ini terdiri dari jeroan sapi seperti babat, paru, jantung, dan otak, hati, dan usus. Kuahnya terbuat dari perpaduan kacang tanah, air, beras, dan rempah-rempah. 2. Sop konro. Satu lagi makanan berkuah khas kota Makassar yang wajib kamu coba adalah sop konro. Makanan berkuah hitam pekat ini berisi potongan daging dan tulang rusuk sapi yang pastinya lezat dan gurih. Kuah hitam pekat dengan aroma wangi yang khas dalam sop konro berasal dari perpaduan pewek, ketumbar, serai, dan kunyit yang ada di dalamnya. 3. Jalangkote. Jalangkote adalah makanan khas yang merupakan jajanan mirip pastel dengan kulit yang tebal dan isian yang bervariasi, mulai dari kentang, wortel, daging cincang, dan hingga telur rebus. Jalangkote biasanya diolah dengan cara digoreng dan disajikan dengan cocolan saus cuka yang segar. 4. Sop saudara. Sop saudara merupakan makanan khas dari daerah Makassar yang berasal dari Kabupaten Pangkep. Makanan tradisional ini terdiri dari daging dan paru sapi, bihun, dan kentang. Sop saudara ini tidak lengkap jika tidak disajikan dengan ikan bakar, telur rebus, dan nasi putih hangat. Tentunya makanan ini akan semakin membuat lidah kamu bergoyah dengan tambahan saus kacang pedas dan irisan mentimun. 5. Es pisang hijau. Makanan khas makanan ini lainnya yang juga wajib kamu coba adalah es pisang hijau. Hidangan ini terdiri dari pisang yang dibalut dengan adonan berwarna hijau dan sirup merah, kuah kelapa putih yang manis, dan tentunya es batu. 6. Burasa. Burasa mirip dengan lontong, yakni nasi yang dibungkus dengan daun pisang muda. Burasa biasanya disajikan dengan kelapa parut kering dan dipakai sebagai pelengkap coto Makassar atau palu basah. 7. Dangke. Dangke adalah sejenis keju tradisional khas Enrekang, Sulawesi Selatan. Keju semi-lunak ini terbuat dari susu kerbau atau susu sapi yang digumpalkan dengan enzim getah pepaya, lalu dibungkus dengan daun pisang. Bangkai memiliki tekstur yang elastis dan kenyal mirip tahu. Kau bisa langsung memakannya atau digoreng terlebih dahulu dengan minyak. Setelah sebelumnya direndam dengan bawang putih dan ketumbar. 8. Pisang ape. Jajanan khas yang wajib kamu coba adalah mengunjungi Makassar adalah pisang ape. Hidangan merupakan pisang bakar yang telah dipotong lalu diolesi margarin dan dipanggang selama 5 menit. Pisang ape disajikan dengan kuah gula merah di atasnya. Kamu bisa menemukan makanan khas Makassar ini dengan mudah, terutama saat berkunjung ke pantai Losari di malam hari. 9. Es palu butung. Mirip dengan pisang hijau, es palu butung merupakan hidangan penutup yang manis, dingin, dan menyegarkan khas daerah Makassar. Es palu butung terdiri dari pisang kukus, sirup merah, es batu yang disiramkan dengan kuah kelapa putih yang terbuat dari tepung beras, santan, daun pandan, garam, gula, dan vanili bubuk. 10. Palu mara. Palu mara adalah hidangan ikan dengan kuah berwarna kekuningan. Jenis ikan yang bisa digunakan antara lain bandeng, kakap, dan tuna.
Makanan khas daerah Makassar ini sangat kaya cita rasa dengan bumbu yang kasar, yang khas campuran dari daun jeruk purut dan bawang, cabai dan asam jawa. Kamu juga bisa menambahkan perasan jeruk nipis dan bawang merah goreng sebagai pelengkap. Tapi yang lainnya masak kalian makan loh. Makan nasi kan gini loh. Kan makan apa nanti? Semuanya pada makan nasi. Kalian makannya begini. Nyemil, Miss. Kamu mau nasi yang lain? Ini balik kiri. Keren apanya? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Aduh. Kayak apa ya? Goreng kayak betul apa? Namanya strawberry. Ininya miringin di jalan. Bisa dimiringin nggak? Apa? Gabe. Pisangnya lihat, pisangnya. Sus banget pisangnya. Misalnya mana? Gabe, pisangnya jatuh. Sus banget. Ini lagi terbang. Gimana? Udah ngerti tentang isi Makassar kan? Terima kasih sudah mendengarkan. Bye. Cek ponsel. D. Oh, B. B. Ini. Itu apa? A ya. D. Yang tadi yang asam-asam. Speakernya diambil. Mau. Ada yang? Minta dong. Mama bilang yang asam-asam. Minta Udah dong. beli lagi. Kan udah gue bilang. Guys, kita pergi. Marcel lagi ngedate. Marcel. Sama kan? Agak sama. Oke. Fokus percaya diri,
Kalau pada pakai masker suwe. Sini ya, Ersa subscribe. Lagi. Nah. Pertengahan selesai. Kameranya nah. Tiga. Hai, gimana? Udah ngerti kan tentang masak kasar? Hai, gimana kan? Gimana? Udah ngerti tentang Makassar kan? Gue lupa.